Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin OTW ke Sekte Pemurnian Roh untuk lanjut berkultivasi, kita pun diperlihatkan dengan keadaan leluhur klan iblis raksasa yang saat itu udah balik ke tempat klannya berada. Kala itu dia balik-balik langsung mengeluarkan roh primordial salah satu tetua klan iblis raksasa untuk ditempati tubuh fisiknya. Mengingat lukanya aja cukup serius karena Suntai melukai sebagian roh primordialnya itu. Leluhur klan iblis raksasa yang saat itu mengeluarkan pedang immortal yang kemarin dia rebut dari Wang Lin, dia pun memeriksa apakah jiwa pedang tersebut masih layak untuk digunakan. Dan ketika Li Guo keluar sambil berkata jika dirinya adalah orang yang begitu benci banget kepada Wang Lin, seketika leluhur klan iblis raksasa itu pun cukup kaget, karena hanya segelintir orang aja yang mampu memiliki jiwa pedang dengan kesadaran sendiri. Leluhur klan iblis yang tak boleh menyia-nyiakan jiwa pedang yang cukup langka seperti Li Guo ini direnggut paksa kesadarannya. Kala itu leluhur klan iblis raksasa itu pun memasang beberapa segel kepada Li Guo dan nyuruh dia bersumpah supaya segel tersebut aktif. Dimana Li Guo sih tak keberatan sama sekali untuk mengabdi kepada klan iblis raksasa itu sebagai jiwa pedang immortal. Namun pada kenyataannya sih Li Guo lebih suka berada di pihaknya Wang Lin doang. Di sisi lain, Wang Lin yang udah sampai di pintu masuk Sekte Pemurnian Roh, dia kala itu nggak bisa masuk sembarangan nih guys, karena ada larangan pelindung yang mengitari seluruh sekte tersebut. Kemudian datanglah pengurus Sekte Pemurnian Roh bernama Hong Mauze yang datang menemui Wang Lin di sana, yang mana dia saat itu berkata kalau Wang Lin mau masuk sekte itu dia disuruh balik tahun depan. 只要在开放之日上缴，护山大阵。你是哪个门派的？此次前来，只是想拜入炼魂宗。拜见前辈。 Wang Lin yang tak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia harus segera memulihkan basis kultivasinya itu, dia pun nyogok Hong Mauze nih dengan pedang spiritual kelas rendah, yang saat itu sih terbilang harta bagus bagi para kultivator setingkat formasi inti seperti Hong Mauze. Dirasa tak ada ruginya, Hong Mauze pun mengizinkan Wang Lin jadi murid Sekte Pemurnian Roh. Dan ketika diajak masuk, Wang Lin pun merasa yakin jika di sana adalah tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi, karena energi spiritual alamnya begitu melimpah. Wang Lin yang saat itu diajak Hong Mauze pergi menemui pengurus murid luar sekte sana yang bernama Chang Dawei. Wang Lin pun diserahkan kepada Chang Dawei untuk dibimbing lebih lanjut. Tentu saja Hong Mauze yang tumben banget merekomendasikan murid baru sampai nyogok pakai uang pula. Pastinya Wang Lin ini bukanlah orang sembarangan. Ketika Hong Mauze pergi, Wang Lin pun diberikan tempat paling ujung untuk berkultivasi, di mana Wang Lin kala itu pakai nama samaran Qingmu. 长兄，收他为外围弟子。我路上遇到一个小辈，
来了来了，喊什么？长兄，回前辈，你可给了他什么好处？红毛子这无利不起。 Wang Lin yang merasa kurang puas jika dikasih tempat dengan energi spiritual alam rendah karena baru masuk, Wang Lin pun nyogok sedikit Chang Dawei nih guys, dengan beberapa benda berharga yang bisa dijual. Setelah menerima sogokannya Wang Lin, Chang Dawei pun akan mencarikan tempat yang lebih layak dari yang diberikan barusan. Bahkan Wang Lin juga dapat informasi tentang teknik jiwa sekte pemurnian roh yang mungkin akan berguna bagi Wang Lin suatu saat nanti. 晚辈还有一事请教，红毛子道基不稳，自道之人最忌贪快。前辈，弟子想换一间此洞府灵气稀薄，几百人，却能与毗卢国我炼魂宗内门弟子。 Wang Lin yang bertanya apakah ada kualifikasi untuk bisa masuk ke tempat dengan energi spiritual alam yang melimpah di tempat itu. Di sini Wang Lin pun dapat informasi nih guys, jika nanti ada pertarungan antar sekte dan yang menang bisa jadi murid dalam, yang tentu aja murid dalam itu berhak menempati tempat incaran Wang Lin tersebut. Di waktu bersamaan, Liu Mei yang udah kesana kemari mencari keberadaan Wang Lin yang kata sang guru ada di negara Pilu, ternyata Liu Mei tak bisa menemukan jejaknya Wang Lin yang sampai sekarang nyamar jadi murid sekte pemurnian roh. 弟子名为。 你若想知道，自己去决出一人进入内门。你现在还没资格，不知前辈可否透露一二？找了这么久。 Di sisi lain, Wang Lin yang dibawa ke tempat berkultivasi yang saat ini memang benar-benar terbilang lebih bagus dari tempat yang sebelumnya mau dikasih kepada Wang Lin. Kala itu sih Wang Lin mulai masuk dan melihat-lihat apakah energi spiritual alam di tempat itu cukup untuk membuatnya naik ranah sedikit lagi. Setelah ditelusuri, Wang Lin malah menemukan batu kristal semesta yang merupakan batu alam dengan kegunaan menyerap energi alam, tapi dilapisi larangan pelindung oleh pihak sekte pemurnian roh. 魂宗居还要耗费大量灵气，外围弟子数以万计。多谢前辈，我可是给你选了个灵验之地，房号越小。 Wang Lin yang nekat untuk menghancurkan larangan pelindung di kristal semesta itu, walau cukup sulit dengan ranahnya Wang Lin yang sekarang. Dengan berbagai macam upaya, Wang Lin pun menggunakan kekuatan spiritualnya cukup banyak tapi hasilnya terbilang baik pula. Dimana ketika larangan itu lenyap, Wang Lin pun segera menyerap energi spiritual alam yang selama ini diserap kristal semesta itu untuk mengikis segelnya Suntai. Dan pada akhirnya kultivasi Wang Lin pun balik sampai ke tingkat pembentukan fondasi tahap akhir. 要想破除禁制，以我现在的修为，直接接触坤晶眼。不过若能解开禁制，倒是个伪造灵眼的好方法。 Setelah Wang Lin menghabiskan seluruh energi spiritual alam di tempat itu dan memutuskan untuk keluar sebentar, ternyata waktu udah berlalu selama beberapa bulan aja nih guys. Dan sekarang tinggal 7 tahun lagi untuk Wang Lin melindungi Limuan. Kala itu Wang Lin yang cukup rindu pengen ketemu Limuan tapi sayangnya masih belum bisa. Dia saat itu memutuskan untuk mencari tempat lain yang dipenuhi energi spiritual alam yang serupa. 解除封印。 婉儿那边怎么样？灵气耗尽。 Wang Lin yang menemukan tempat dengan energi spiritual alam yang cukup melimpah tak jauh dari sana, dia pun kala itu sih berniat akan menghancurkan larangan pelindung di pintu masuk tempat tersebut. Namun upayanya kala itu dia hentikan karena dia disamperin oleh Chang Dawei. Kala itu sih Chang Dawei curiga sama Wang Lin nih guys, karena Wang Lin dari ranah pembentukan fondasi tahap awal sekarang jadi tahap akhir dalam waktu 3 bulan doang. 但有人在内，应该就是最接近真灵眼的洞府。我便要称呼你为道友了，筑基大圆满。
Chang Dawei yang tak mau menunjukkan kecurigaannya itu karena dia mau menyelidiki Wang Lin lebih lanjut. Di momen ini Chang Dawei berkata nih guys, jika Wang Lin bisa menerobos ranah formasi inti, kemungkinan besar beberapa bulan ke depan Wang Lin pasti bisa ikut kompetisi antar sekte. Tentu aja Wang Lin yang sadar akan niat jahatnya Chang Dawei, dia pun pamit untuk berkultivasi dulu. Padahal Wang Lin mau pasang jebakan untuk Chang Dawei nanti malam. 若能从青木口中探，要时常回来看看呀，便有极大的可能获胜。3个月后的宗门大比，也是侥幸成功而已。此地人杰地灵。 Malam harinya Chang Dawei yang pergi ke tempat Wang Lin untuk melakukan niat jahatnya itu, dia pun masuk ke tempat Wang Lin berkultivasi tanpa persiapan apapun nih guys. Dimana ketika Wang Lin menutup pintu rapat-rapat supaya Chang Dawei nggak bisa kabur, justru Chang Dawei di sana makin nggak tahu diri aja nih guys. Dimana dia langsung nyuruh Wang Lin mengeluarkan seluruh harta spiritualnya. Tapi Wang Lin hanya nunjukin bendera larangannya doang udah bikin Chang Dawei ketar-ketir. 你交出来，我还能饶你。我若不，你没得选。快把你修炼的诀窍交出来。秦牧，来了。 Chang Dawei yang full senyum melihat bendera larangannya Wang Lin karena itu benar-benar harta spiritual kelas atas. Dia pun tanpa pikir panjang langsung menyerang Wang Lin karena udah saking senengnya nemu mangsa sebagus ini. Dimana Wang Lin hanya perlu menggunakan larangan naga hitamnya aja, Chang Dawei udah nggak berkutik di hadapan Wang Lin. Pada akhirnya Wang Lin pun terpaksa menghabisi Chang Dawei karena dia kekeh pengen menghabisi Wang Lin di sana. 你不配知晓，你绝不可能只是筑基。宗派不会过问。这是什么东西？今日都是老子的了。 Beberapa jam kemudian Wang Lin yang memutuskan untuk pergi ke tempat tambang nadi spiritual untuk mempercepat proses pemulihannya itu, Wang Lin pun mendobrak masuk secara paksa dan membuat tetua yang berjaga di tempat itu tak bisa bergerak doang. Karena Wang Lin tak mau menghabisi orang tak bersalah jika mereka mau bekerja sama. Dan ketika berhasil masuk ke sana, Wang Lin pun cukup yakin nih, jika dengan energi spiritual alam sebanyak ini, kemungkinan besar kekuatan Wang Lin pulih cukup banyak. 形成了一股天然灵位。风。 Wang Lin yang saat itu langsung berkultivasi untuk menyerap energi spiritual alam di tempat itu. Wang Lin pun menggunakan 5 batu spiritual kelas terbaik sekaligus untuk menunjang keberhasilan pengikisan segelnya Sun Tai itu. Walau Wang Lin sampai muntah darah sekalipun karena saking besarnya energi spiritual alam yang dia serap, Wang Lin tetap bertahan sebisa mungkin. Sampai pada akhirnya Wang Lin pun menggunakan sebagian giok abadinya pula. 借此来打破封印。 Setelah Wang Lin berhasil mengikis sebagian besar segelnya Sun Tai, Wang Lin pun menerobos ranah formasi inti tahap awal, diiringi pula dengan tahap menengah. Tentunya tak butuh waktu lama juga Wang Lin langsung menerobos tahap akhir. Dari sini Wang Lin yang terus-terusan menghisap energi spiritual alam di sana sampai bikin heboh kultivator lain, Wang Lin pun menerobos ranah Nasen Soul tahap awal. Dan di akhir cerita Wang Lin berhasil menerobos ranah Nasen Soul tahap menengah. Waduh, mulai seru nih kalau kultivasi Wang Lin mulai naik pesat gini. Kira-kira satu sekte nanti bakal geger nggak tuh saat tahu kalau Wang Lin udah Nasen Soul aja?
Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.